Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Safiola Dwiantoro. Saya akan mempresentasikan tentang definisi manajemen. Yang pertama, ada definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan aktivitas-aktivitas seperti perencanaan strategis, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, pengawasan serta pengembangan dan motivasi sumber daya manusia. Kemudian yang kedua ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yaitu mencakup penetapan tujuan, perumusan strategi, dan perencanaan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu melibatkan pengaturan sumber daya dan pembentukan struktur organisasi yang efisien. Kemudian yang ketiga ada pengarahan, terkait dengan memimpin, membimbing, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas dan rencana. Yang keempat ada pengendalian, yaitu melibatkan pemantauan hasil kerja dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Kemudian ada tahap perencanaan. Yang pertama ada penetapan tujuan, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang kedua ada analisis lingkungan, yaitu menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi pelaksanaan rencana seperti tren pasar, persaingan, dan perubahan regulasi. Yang ketiga ada perumusan strategi, yaitu merancang strategi atau rencana umum untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup pemilihan jalan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kemudian ada tahap perencanaan menggunakan SMART. Yang pertama ada spesifik, yaitu tujuan harus jelas, spesifik, dan mudah dipahami. Yang kedua mengukur, yaitu tujuan harus dapat diukur secara objektif sehingga kemajuan bisa dinilai. Yang ketiga ada dapat dicapai, yaitu tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Yang keempat ada relevan, tujuan harus relevan dengan visi dan misi organisasi. Yang kelima, terbatas waktu. Tujuan harus memiliki batas waktu atau tenggat waktu yang jelas. Kemudian ada tahap pengorganisasian. Yang pertama, ada pembentukan struktur organisasi. Yang kedua, ada penetapan tanggung jawab dan otoritas. Yang ketiga, ada delegasi. Yang keempat, ada koordinasi. Yang kelima, ada penyusunan job description, pengelolaan sumber daya manusia. Yang keenam ada penetapan prosedur dan kebijakan. Yang ketujuh alokasi sumber daya. Kemudian ada kompetensi untuk perusahaan software. Yang pertama software developer, yang kedua sistem arsitek, yang ketiga data scientist. Kemudian ada 5M. Yang pertama ada man, yaitu mengacu pada elemen manusia atau tenaga kerja. Yang kedua ada machine, yaitu merujuk pada peralatan mesin atau teknologi yang digunakan dalam suatu proses atau operasi. Kemudian yang ketiga ada material, yaitu mengacu pada bahan atau sumber daya fisik yang digunakan dalam produksi atau pembuatan produk. Yang keempat ada method, yaitu berkaitan dengan prosedur, metode, atau langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Yang kelima ada measurement. Ini adalah tentang pengukuran dan pengendalian kualitas atau kinerja. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.